Oke, kita akan mulai ya. Jadi topik bahasan malam hari ini, moga-moga suaranya jelas semua. Baik yang di Instagram Live maupun di Facebook Live, darurat COVID dan program vaksin. Oke. Jadi faktanya angka positif baru itu hari ini lebih dari 12.000 angka terkonfirmasi dalam satu hari. Nah, itu artinya new high. Jadi semakin hari semakin bertambah jumlah kasus yang terkonfirmasi positif. Nah, jadi walaupun fatality rate-nya kecil, cuma 1%, tapi kalau jumlah yang terkena COVID itu banyak, berarti yang 1% itu menjadi besar jumlahnya. Dan hal ini mengakibatkan rumah sakit kewalahan menangani atau mengatasi pasien yang perlu perawatan tentunya. Ya. Nah, transmisi penyebaran virus ini, penularan virus ini tinggi banget di Indonesia. Jadi attack rate-nya tinggi. Ditandai apa? Ditandai dengan peningkatan kasus baru yang terus-menerus naik, ya. Dulu 100 per hari aja kita anggap udah tinggi. Zaman awal pandemi ya, wah udah tinggi banget ini. Tapi per hari ini itu attack rate-nya tinggi banget. Per hari sampai 12.000. Dan jumlahnya tentunya banyak banget yang kena COVID ya. Dan dari sekian banyak memang cuma 1% yang harus dirawat di rumah sakit. Tapi karena jumlahnya banyak, 1%-nya itu tentunya menjadi banyak. Dan fasilitas rumah sakit dan tenaga kesehatan tentunya kan terbatas. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Terima kasih Ines yang sudah bergabung, teman SMP Pangudi Luhur ya. Oke, jadi sekarang ini teman atau saudara atau rekan kerja pasti udah ada yang kena COVID. Jadi coba aja di satu grup WA, pasti udah ada yang kena COVID begitu. Karena saking sudah banyaknya. Kalau dulu kan masih langka ya. Tapi begitu dekatnya sekarang dengan kita banyak yang kena COVID. Nah, bagaimana dengan klinik saya? Banyak pasien dengan gejala COVID datang ya. Ciri-cirinya misalnya demam ya, kemudian sakit kepala, badan pada sakit semua, fatigue. Ciri khasnya anosmia, itu nggak bisa mencium, jadi nggak bisa mencium bau-bauan ya, hilang penciuman, rasanya juga berkurang. Kemudian ada mual, gastritis ya, bahkan ada yang diare juga. Itu gejala-gejalanya. Setiap pasien yang demam itu harus kita curigai COVID. Karena apa? Karena positivity rate-nya itu tinggi. Ibaratnya 30% katanya positivity rate. Jadi dari 3 pasien yang datang, kemungkinan 1 orang itu kena COVID. Nah, sekarang mungkin Anda tanya, loh dokter itu terima pasien COVID? No, saya bilang tidak. Jadi saya tidak menerima pasien COVID. Tapi ada pasien yang datang dengan gejala COVID. Nah, itu harus dirujuk untuk cek PCR, ya swab PCR. Untuk menentukan apakah memang dia positif COVID atau enggak. Kalau positif, dirujuk ya. Dia bisa, kalau gejala yang ringan, isolasi mandiri ya, atau isolasi di tempat yang sudah disediakan oleh Satgas. Kalau ada gejala yang cukup berat, dirawat di rumah sakit. Nah, jadi pasien dengan kecurigaan COVID itu pasti akan saya rujuk, begitu ya. Tes PCR atau minimal swab antigen. Nah, kalau gejala ringan itu sebelum dia nggak sempat periksa PCR atau PCR-nya hasilnya negatif, itu tentunya saya kasih obat-obatan sesuai dengan protokol Kemenkes. Apa aja sih obat-obatnya? Yang pertama yang simptomatis, mengurangi gejala seperti penurun panas, ya antipiretik. Kemudian kalau ada mual ya obat mual, obat lambung, obat batuk pilek seperti itu. Itu simptomatik. Yang kedua vitamin. Vitamin apa yang dianjurkan? Vitamin yang dianjurkan itu vitamin C, ya, vitamin D, dan mineral zinc. Itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada obat yang meningkatkan daya tahan tubuh, ya bisa kita gunakan juga seperti Echinacea, ya. Tapi di sini saya favorit menggunakan Inosin Pranobex. Inosin Pranobex itu katanya bisa menghambat replikasi virus. Jadi kalau ada virus masuk, dia nggak bisa berkembang, viral load-nya
nggak tinggi ya, kemudian dia akan di self limiting ya oleh tubuh kita, oleh daya tahan tubuh kita. Oke, moga-moga suara saya kedengaran jelas ya. Kalau nggak jelas silahkan di komen. Terima kasih Zulkarnain, Dr. Zulkarnain ya. Kemudian ada Arizal, ada Haryo, ada Mary teman SD. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua ya. Jadi ada contoh kasus. Saya akan membahas kasus pasien saya ya. Pasien datang nih, dia demam gak sembuh-sembuh, udah berobat ke banyak tempat, gak sembuh-sembuh. Rapidnya juga udah diperiksa, rapid antibodinya non-reaktif begitu. Nah, kemudian disuruh cek Widal sama klinik lain ya, bukan di tempat saya. Cek Widal ternyata positif hasilnya dan dibilang tipes. Ya dikasih antibiotik buat tipes begitu ya. Tapi dia konsul ke saya, datang ke saya lihat hasil labnya. Memang Widalnya positif ya. Ya. Widal positif. Tapi dalam hal masalah demam itu kita untuk kegawatan harus curiga. Yang pertama harus kita singkirkan itu adalah infeksi virus ya, terutama demam berdarah, dan yang kedua saat pandemi ini adalah COVID. Jadi kegawat daruratan di dalam minggu pertama itu yang perlu kita singkirkan DBD atau COVID dulu ya. Jadi kalau tipes itu kegawatan terjadi dalam jangka waktu panjang ya, bila terjadi komplikasi sudah kronis itu bisa perforasi usus begitu. Nah pasien ini saya lihat trombosit normal, berarti DBD aman lah, dia tidak mengalami DBD. Tapi saya lihat, jadi selain Widalnya positif itu saya abaikan dulu ya. Neutrofilnya tinggi banget, limfositnya rendah. NLR rasio, jadi neutrofil per limfosit rasionya tinggi banget. Tandanya apa? Tandanya ini adalah peradangan akut, kemungkinan ada cytokine storm yang disebabkan oleh infeksi COVID-19 begitu. Nah, lihat dari hasil lab ini, saya langsung periksa saturasi oksigen. Saya cek saturasi oksigennya 85, itu rendah, udah rendah banget ya, jadi batasnya 92. Kalau di bawah 90 itu udah rendah. Pasiennya dia nggak terlalu sesek sih, tapi dia bilang cepet capek, cepet lelah. Saturasi oksigen 85. Nah, ya udah langsung saya rujuk ke rumah sakit. Saya bilang ini kemungkinan COVID. Ya, masuk IGD rumah sakit. Di Tangerang penuh rumah sakit, nggak bisa terima. Akhirnya muter-muter nyari rumah sakit, dapat di Jakarta, di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan ternyata memang betul. Dilakukan swab antigen, hasilnya positif. Swab PCR 2 hari keluar, hasilnya juga positif. Pasang ventilator karena dia saturasi oksigennya semakin memburuk. Keluarganya juga positif. Waktu itu dia tetap kontak menghubungi via WA ya sama saya. Mereka satu keluarga isolasi mandiri. Sedangkan si ibunya ini dirawat di rumah sakit pakai ventilator. Jadi begitu ya. Perlu semua pasien dengan demam itu harus kita curigai kemungkinan COVID ya. Jadi kalau masalah Widal sih itu nggak terlalu penting. Masalah tipes itu diagnosis keranjang sampah. Jadi kalau demam nggak sembuh-sembuh dibilang tipes, padahal bukan tipes ya. Karena kita ketahui orang Indonesia itu hampir semuanya itu Widalnya memang serokonversi positif ringan. Jadi kalau dalam minggu pertama itu kita nggak bisa pakai kriteria Widal untuk mengatakan bahwa itu pasien tipes begitu. Oke, itu pengalaman saya di tempat praktek ya. Jadi kegawatan demam yang perlu kita waspadai, pertama demam berdarah. Nah, kalau zaman pandemi sekarang ini adalah COVID-19. Oke, terima kasih sudah bergabung Dr. Heri, ada Teddy Rulis, ada Ibu Feli, ada Dr. Ika, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Nah, COVID ini penyakit infeksi virus yang gejalanya bervariasi. Dari 10 orang yang kena COVID, mungkin hanya 1 yang gejalanya berat dan dirawat di rumah sakit. Nah, apakah kita bisa memastikan bahwa kita termasuk yang bakal tanpa gejala atau gejalanya cuma ringan saja? Mungkin kebanyakan dari kita ngelihat, wah itu tetangga saya kena COVID masih bisa jalan-jalan, masih seger buger. Teman saya kena juga nggak ada gejala apa-apa, cuma meriang sedikit begitu. Mungkin kita bisa merasa over pede. Saya sehat, masih muda, nggak ada penyakit gula, nggak ada penyakit darah tinggi, dan lain-lain. Nah, apakah benar demikian? Ya, jadi memang pada komorbid, hipertensi, DM, kemudian pada kasus obesitas dan lansia, itu risiko terjadinya gejala yang berat itu lebih besar. Namun yang muda, yang sehat pun bisa terjadi reaksi yang menyebabkan gejala berat ternyata. Ada banyak kasus juga. Ada beberapa kasus anak muda, bahkan 20-an tahun, olahraga teratur, mungkin dia seorang atlet ya, tapi mengalami reaksi yang namanya cytokine storm. Itu reaksi hipersensitivitas ya. Jadi hiperimun, imunnya justru berlebih, merusak tubuhnya sendiri. Reaksi cytokine storm. Kita nggak tahu ya reaksi alergi ini, karena COVID itu sifatnya benda asing, sesuatu yang baru. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita masih belum tahu respon tubuh kita bagaimana. Ada yang nyantai-nyantai aja, tapi ada yang mungkin terlalu over sehingga merusak tubuh kita sendiri. Seperti kasus alergi. Jadi jangan sampai kita over pede atau merasa kebal. Kita harus hindari paparan terhadap virus COVID-19. Begitu ya. Oke, jadi kita nggak bisa tahu reaksi tubuh kita. Jadi kita harus berjaga-jaga, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Ada pertanyaan dari Pak Teddy Rulis, Dok, Widal positif, PCR negatif, DBD bebas, tapi masih demam, gimana yang berasa di lambung? Ya, ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kita harus singkirkan dulu segala sesuatu yang berbahaya, kegawat daruratan dalam 1 minggu ya. Jadi kalau ada demam, itu kita harus singkirkan DBD ya. Kemudian kita harus singkirkan COVID-19. Kalau itu sudah bisa disingkirkan, ya baru kita beralih melihat kemungkinan penyakit yang lain. Pertanyaan dari Haryo, malam Greg minta panduan untuk penggunaan rapid antigen PCR, kapan harus menggunakan tes-tes tersebut di atas ya. Oke, jadi kalau ada gejala demam, itu sangat baik untuk kita melakukan screening. Screeningnya sekarang yang dipakai adalah tes antigen, swab antigen. Ya mungkin nantinya tes saliva juga boleh ya, tapi untuk sementara belum direkomendasikan. Ada Genos juga kan yang akan launching, itu bisa juga. Kita tes antigen dulu, begitu demam ya. Lakukan pemeriksaan, kalau misalnya hasil negatif, itu bisa kita ulangi lagi 4-5 hari kemudian. Setelah demam, kalau rapid antibody itu karena pembentukan antibody ya, biasanya juga karena kurang sensitif, biasanya suka non reaktif hasilnya. Itu nggak kita gunakan lagi sebagai screening, tapi bisa kita gunakan untuk mengecek setelah kita mengalami demam 1-2 minggu kemudian mungkin bisa timbul reaktif dari antibody ya, jadi serokonversi. Tapi untuk screening kita gunakan swab antigen ya, yang lebih bagus lagi PCR tentunya. Terima kasih Erwin, Didi yang sudah nonton. Oke, ada yang dari Instagram juga dan ada yang dari Facebook. Terima kasih semuanya ya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana membentuk pasukan perlindungan yang kuat terhadap COVID? Jamu, herbal, vitamin C, vitamin D, di WA Group banyak yang nawarin. Banyak yang testimoni. Wah, gue abis minum ramuan ini nih. Teman gue nih
tadinya positif PCR-nya, habis minum 3 hari langsung negatif begitu ya. Apakah memang benar demikian ya? Jadi jamu herbal, vitamin C, vitamin D dan lain-lain itu hanya membentuk pasukan ibaratnya seperti Satpol PP yang bawa pentungan gitu ya. Jadi kurang kuat lah ya. Jadi kalau ada virus COVID itu kita harus siapkan pasukan yang lebih hebat lagi, pasukan TNI begitu. Nah, bagaimana cara menyiapkan pasukan TNI? Bagaimana? Caranya adalah vaksinasi. Ya, betul ya. Vaksinasi. Dengan vaksinasi itu ibaratnya kita membentuk pasukan yang kuat, pasukan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara begitu. Vaksinasi jawabannya ya. Jadi bagaimana kita akan bahas bagaimana prospek atau goal dari program vaksinasi pemerintah. Sebentar saya baca pertanyaan dari Ines dulu. Saya tanggal 27 swab antigen negatif, seminggu kemudian demam naik turun, sempat normal 2 hari. Hari berikutnya demam lagi sampai 38. Hari berikutnya demam lagi sampai 38, tapi tanggal 9 suhu udah normal. Tanggal 10 kemarin swabnya hasilnya negatif, tapi saya tetap isoman, masih ngeri. Ya betul, jadi lebih aman itu isolasi mandiri. Jadi walaupun hasil swab, apalagi swabnya swab rapid bukan PCR, negatif tapi gejalanya mengarah ke COVID, itu kita harus isolasi mandiri ya, walaupun gejala ringan. Oke, nah konon dari hasil penelitian katanya orang yang mengalami anosmia, hilang penciuman, itu biasanya gejalanya nggak akan berat. Gejalanya hanya ringan sampai sedang. Terima kasih Mbak Happy sudah datang juga. Rizal, hari ini kok perut saya mual ya dok? Apa itu gejala COVID? Mengingat saya banyak kontak dengan pasien COVID. Ya, silahkan cek swab ya. Swab PCR paling bagus. Kalau kemahalan ya swab antigen begitu ya. Silahkan dicek. Pergi ke klinik atau ke dokter ya. Nanti dicek antigen. Oke, sampai di mana tadi? Oh, bagaimana prospek program vaksin ya, goalnya itu apa? Jadi banyak mungkin meragukan program vaksin dari pemerintah ya, apakah akan sukses atau tidak. Jadi apakah COVID itu bisa hilang dari muka bumi ini? Kan kita dengar dari banyak pakar-pakar yang bicara di media, mereka punya mimpi, saya bilang mimpi ya, yaitu eradikasi virus COVID-19. Eradikasi adalah virus COVID-19 itu akan musnah dari muka bumi, jadi nggak akan ada lagi, katanya begitu. Dengan cara apa? Dengan cara herd immunity. Herd immunity itu kekebalan komunitas. Jadi ibaratnya kalau ada untuk COVID-19 ini dibutuhkan 70% dari populasi dunia itu kebal terhadap COVID-19 ya. Kalau udah kebal itu yang 30% akan terlindungi dan virus COVID-19 itu nggak bisa tektokan, nggak bisa berkembang, nggak bisa menemukan host atau sel inang. Akibatnya dia akan musnah dari muka bumi. Apakah hal ini bisa terjadi? Secara teori bisa ya, tapi kenyataannya virus polio, campak, hepatitis yang vaksinnya udah ada dari zaman dulu sampai sekarang pun masih ada begitu ya. Jadi ya kita usahakan moga-moga COVID-19 bisa dieradikasi, bisa musnah dari muka bumi, semoga ya. Tapi yang jelas vaksinasi ini diperlukan untuk menurunkan angka morbiditas dan angka mortalitas, angka kesakitan, angka infeksi dan angka kematian ya. Karena selain rumah sakit penuh, kuburan juga penuh ya. Jadi angka kematian mungkin belum dibuka. Angka kematian karena COVID tinggi, yang bukan karena COVID juga tinggi. Karena apa? Karena layanan kesehatan kita keteteran, rumah sakit keteteran. Jadi vaksin itu sangat perlu untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.
Ya, kalau kita divaksin, paling tidak misalnya kalau kita kena infeksi COVID, gejalanya ringan seperti itu karena kita punya kekebalan tubuh. Itu yang diharapkan sehingga rumah sakit nggak penuh. Nah, apakah vaksinasi COVID itu butuh booster? Nah, ini sedang dalam penelitian ya, karena vaksinnya sendiri baru uji klinis, selesai uji klinis tahap 3 ya. Jadi sedang dalam penelitian apakah dalam waktu tertentu kadar antibodi di dalam tubuh kita, antibodi terhadap virus COVID itu akan menurun atau tidak. Begitu ya. Kalau menurun tentunya harus pakai booster. Dan kemungkinan harus ada booster seperti vaksin flu. Begitu. Ya, jadi mungkin tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun kita harus disuntik vaksin. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Happy. Ponakan saya kontak sama teman kosnya yang positif. Ponakan sudah tes, puji Tuhan hasilnya negatif. Tapi ponakan jadi takut pulang. Sudah 3 minggu dari masa dia kontak dengan yang positif. Sampai sekarang gak ada gejala apa-apa. Apa ponakanku ini sudah aman, Dok, statusnya? Jadi kalau sudah tes PCR dan negatif kan hasilnya, itu aman, gak apa-apa ya. Tapi memang sebaiknya kalau kita pernah kontak erat, itu tetap isoman. Isolasi mandiri 2 minggu ya. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang vaksin yang datang ke Indonesia itu yang sudah disuntikan itu adalah Sinovac. Apakah aman? Aman ya. Jadi Sinovac itu menggunakan vaksin dari virus yang sudah diinaktivasi. Jadi udah dilemahkan begitu. Sudah mati lah ibaratnya. Nah, itu juga sudah legal, sudah disetujui oleh FDA dan oleh BPOM sendiri ya. Bahkan halal ya. Itu Sinovac sudah dapat sertifikasi halal. Bagaimana dengan efektivitasnya? Nah, efektivitas vaksin itu ditunjukkan dengan efikasi. Efikasi vaksin Sinovac itu di Indonesia 65% dari uji klinis fase 3. 65%. Berarti cukup baik ya. Jadi dari orang-orang yang sudah divaksin itu 65% kebal terhadap paparan virus COVID ya. Sisanya mungkin ada yang terinfeksi tapi dengan gejala ringan. Sebenarnya Sinovac sendiri itu katanya ya, saya dengar uji fase 2 yaitu uji tes serokonversi. Jadi orang-orang yang disuntikan vaksin Sinovac itu kemudian dicek imunoglobulinnya itu efektivitas atau efikasinya mencapai 98%. Berarti memang cukup baik ya Sinovac ini. Kenapa efikasinya di Indonesia itu kok jelek banget? Bukan jelek banget sih, agak kurang ya 65%. Karena apa? Karena di Indonesia itu sekarang ini lagi wabahnya luar biasa COVID. Jadi attack rate-nya itu tinggi. Otomatis itu akan mempengaruhi hasil uji fase 3. Efikasinya jadi agak menurun. Berbeda dengan mungkin di Turki seperti itu yang efikasinya 90% ke atas. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian pemerintah mencanangkan untuk usia lanjut diberikan vaksinnya bukan Sinovac. Kenapa sih bukan Sinovac untuk usia lanjut? Usia lanjut katanya mau dikasih Pfizer atau Moderna. Begitu. Ya karena Pfizer dan Moderna melakukan uji klinisnya itu pada populasi lansia dan komorbid. Begitu, ya. Tapi efek sampingnya lebih banyak ini karena memang uji klinisnya dilakukan pada lansia dan komorbid. Berbeda dengan Sinovac. Kalau Sinovac itu uji klinisnya dilakukan umur 18 sampai 55 ya kalau nggak salah, begitu. Jadi memang ada apa namanya kapasitasnya sendiri-sendiri ya untuk Pfizer dan Moderna karena dia uji klinisnya juga dilakukan pada lansia dan komorbid. Nanti kita tunggu hasilnya. Maka untuk lansia dan yang punya komorbid itu sebaiknya menggunakan vaksin Pfizer atau Moderna. Gitu ya, jelas ya.
Kenapa nggak Sinovac? Karena Sinovac tidak melakukan penelitian pada usia lanjut, begitu. Kalau Pfizer melakukan, gitu. Ceritanya seperti itu, ya. Jadi bukan mana yang ini bagus, yang ini enggak, itu bukan. Karena memang masing-masing dia punya populasi penelitian yang berbeda. Nah, kemudian Pfizer dan Moderna itu bahannya bukan inactivated virus, tapi bahannya mRNA. Jadi asam nukleat dari mRNA itu nanti dia akan mengkoding membentuk protein yang mirip serupa dengan virus COVID-19. Di situ nanti tubuh akan memberikan respon membentuk antibodi COVID-19 terhadap COVID-19. Seperti itu ya. Cuma karena teknologinya baru, Pfizer dan Moderna dengan mRNA itu memang efek jangka panjangnya belum diketahui gitu. Tapi secara teknologi itu lebih canggih. Oke, terima kasih. Apa efek samping bagi ibu menyusui dan lagi promil, Dok? Nah, untuk wanita hamil itu sedang dilakukan penelitian. Jadi nanti ditunggu hasilnya. Untuk sementara wanita hamil dan menyusui dan promil itu nggak boleh vaksin dulu ya. Tapi kita tunggu hasil penelitian dulu. Kalau hasil penelitiannya oke, itu nanti boleh diberikan ya. Jadi kita tunggu hasil penelitian. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, mulai dari Instagram Live sampai Facebook Live. Semoga ini bermanfaat. Jadi sukseskan program vaksin pemerintah. Tadi Sinovac, Pfizer, Moderna, dan vaksin lain itu masing-masing memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Ada spesifikasinya masing-masing. Dan semuanya sudah lolos uji, efikasinya sudah di atas standar WHO. Kita tidak perlu khawatir mengenai efektivitasnya. Untuk keamanannya apalagi itu aman, begitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Nanti saya akan upload video ini di YouTube channel ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Semoga kita semua sehat dan dilindungi. Yang belum dapat jadwal vaksin, moga-moga segera dapat jadwal vaksin ya. Karena tadi itu tentara yang kuat itu bukan dari ramuan herbal atau vitamin, tapi dari vaksinasi. Oke.